Manajemen internasional merupakan proses penerapan teknik-teknik dan konsep-konsep manajemen dalam arena lingkungan internasional. Dalam era globalisasi saat ini, istilah ini sering dikaitkan dengan transaksi yang menyangkut ekspor maupun impor, baik barang, modal, maupun jasa. Manajemen internasional memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama, perluasan penjualan. Untuk barang-barang yang tidak mudah rusak, perlu perluasan penjualan atau biasa disebut dengan market area. Misalnya, barang-barang kerajinan tangan. Yang kedua yaitu mendekati sumber. Sumber di sini yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga sumber daya kapital. Yang ketiga, disertifikasi. Disertifikasi di sini yaitu penjualan produk disesuaikan dengan segmen pasar yang meliputi selera, daya beli, atau fungsi barang. Yang terakhir yaitu alih teknologi. Tujuan ini hanya diperuntukkan bagi negara-negara berkembang saja. Faktor penunjang manajemen internasional. Yang pertama, ilmu hukum. Perdagangan mulai meningkat sejak adanya Undang-Undang PMA Nomor 1 Tahun 1967 yang mengatur tentang investasi pemilik modal asing. Yang kedua yaitu ilmu sejarah. Biasanya ditinjau dari bangsa atau keturunan. Yang ketiga yaitu ilmu geografi. Ditinjau dari jauh dekatnya atau tentang letak geografis suatu negara. Yang keempat, ilmu kebudayaan. Di mana di Indonesia baik orang ataupun pekerjaan berkesan malas dan suka berkendaraan besar. Yang kelima yaitu ilmu ekonomi, yang ditinjau kondisi perekonomian dan GNP. Keenam, ilmu politik. Hubungan politik dengan negara-negara lain akan menjalin lancarnya bisnis atau perdagangan internasional. Setelah itu terdapat sarana operasional dalam manajemen internasional, yaitu 1. Ekspor, merupakan barang yang dikirim ke luar negeri. 2. Import, merupakan barang yang dimasukkan ke dalam negeri. 3. Transportasi, merupakan pelayanan objek-objek wisata untuk menjaring wisatawan asing. 4. Investasi langsung. 5. Penanaman modal dilakukan dengan membangun pabrik dan menghasilkan produk. 6. Kontrak manajemen berupa pelaksanaan pekerjaan tertentu. 7. Izin atau lisensi, yaitu pemberian hak untuk pembuatan produk. 8. Waralaba, yaitu izin untuk menggunakan merek atau nama perusahaan yang sudah terkenal. 9. Perusahaan transnasional, yaitu perusahaan yang dimiliki satu negara tetapi operasionalnya ke beberapa negara. Hubungan bilateral dan multilateral. Hubungan bilateral sendiri merupakan suatu hubungan politik, budaya, dan juga ekonomi antara dua negara. Sedangkan hubungan multilateral adalah hubungan yang melibatkan banyak negara. Sehingga adanya hubungan bilateral maupun multilateral dalam suatu negara sangat berpengaruh terhadap kelangsungan suatu bisnis internasional. Fundamental itu sendiri ialah dasar, asasi, sesuatu yang sangat penting, prinsip, dan hal pokok yang dijadikan pedoman atau dasar di dalam hal-hal tertentu. Dengan demikian, semakin banyak negara yang mengelola perekonomiannya berdasarkan mekanisme pasar. Timbulnya fungsi nasionalisasi pengelolaan perekonomian yang semakin spesialistik. Semakin meningkatnya kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup seiring kegiatan pembangunan. Hasrat menghindari melebarnya jurang kesenjangan antara negara maju dan negara yang sedang membangun. Cakupan operasional fungsi manajemen internasional ada 5, yaitu manajemen sumber daya global, manajemen operasi global, manajemen keuangan global, manajemen pemasaran global, dan manajemen informasi global. Kemudian, pada saat suatu perusahaan memutuskan untuk memasuki kawasan internasional, mereka harus mempertimbangkan masalah ekonomi, politik, sosial budaya yang membentuk lingkungan bisnis di negara tempat perusahaan multinasional mereka berada. Pada saat itu pula eksistensi manajemen internasional berperan dalam penanganannya.
Perusahaan multinasional sendiri memiliki definisi, yaitu suatu perusahaan besar yang biasanya dimiliki oleh negara maju dan memiliki anak perusahaan di berbagai negara, yang biasanya anak perusahaan tersebut berada di negara berkembang. Karena perusahaan ini menjalankan usahanya di berbagai negara, maka sifat usahanya mendunia, sehingga dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi politik global. Pada umumnya, di berbagai negara, perusahaan tersebut dikembangkan sebagai perseroan terbatas. Akan tetapi, sahamnya dikuasai oleh perusahaan induk. Saham perusahaan tersebut tidak dijual belikan di pasar saham lokal. Sebagai akibat dari model kepemilikannya tersebut, keseluruhan operasi kebijakan perusahaan tergantung pada kebijakan perusahaan induk dan beberapa pengurus perusahaan harus berasal dari perusahaan induk. Adapun ciri-ciri dari perusahaan multinasional. Ciri yang pertama yaitu membentuk cabang-cabang di luar negeri. Yang kedua, lingkup kegiatan income generating atau perolehan pendapatan perusahaan melampaui batas negara. 3. Perdagangan perusahaan multinasional kebanyakan terjadi di dalam ruang lingkup mereka sendiri walaupun antar negara. Keempat, kontrol terhadap teknologi dan modal sangat diutamakan karena perusahaan ini sangat membutuhkan teknologi informasi dan modal yang kuat untuk menjalankan bisnisnya di berbagai negara. Yang kelima, pengembangan sistem manajemen dan distribusi yang melintasi batas-batas negara, terutama sistem modal ventura, lisens, dan franchise. Keenam, cenderung memilih usaha tertentu, biasanya usaha manufaktur. Yang ketujuh, visi dan strategi yang digunakan untuk produksi biasanya bersifat mendunia. Yang kedelapan, untuk menjalankan usahanya, biasanya perusahaan multinasional merekrut karyawan dari warga negara setempat. Perusahaan multinasional juga memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu menambah devisa negara melalui penanaman modal pada bidang ekspor. Yang kedua, mengurangi kebutuhan devisa untuk kegiatan impor pada sektor industri. Yang ketiga, memodernisasi industri. Yang keempat, ikut mendukung pembangunan nasional. Yang kelima, dapat meningkatkan penghasilan masyarakat. Dan yang terakhir, untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu contoh perusahaan multinasional yang ada di Indonesia yaitu Google, KFC, Levi's Jeans, Epson, Garuda Food, dan Freeport Indonesia. Manajemen komparatif adalah mempelajari proses manajemen di negara-negara yang berbeda untuk menguji potensi tindakan manajemen di bawah kondisi lingkungan yang berbeda. Komparatif suatu negara memungkinkan untuk diterapkan. Faktor-faktor lingkungan yang dipertimbangkan memiliki pengaruh penting bagi proses manajemen dan keberhasilan manajerial, yaitu yang pertama ada variabel pendidikan, yang kedua ada variabel sosial budaya dan etika, yang ketiga ada variabel politik legal, yang keempat yaitu variabel ekonomi. Aktivitas perusahaan dibagi ke dalam dua kategori utama. Yang pertama yaitu aktivitas manajerial, praktiknya meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyetapan, pemimpinan, dan pengawasan. Yang kedua yaitu ada aktivitas non-manajerial, praktiknya meliputi teknik, produksi, pemasaran, dan keuangan. Konsep dari manajemen masa depan apa aja sih? Yang pertama yaitu manajemen masa depan bertujuan untuk meningkatkan ROI atau Return of Investment, meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup manusia. Yang kedua yaitu manajemen masa depan mendasarkan tindakannya pada aspek kuantitatif dan perilaku manusia. Yang ketiga yaitu manajemen masa depan akan menghadapi isu-isu inflasi, sumber daya yang semakin langka, nilai sosial dan budaya masyarakat, teknologi, hubungan karyawan
dan manajemen, etika dan tanggung jawab sosial, serta konflik-konflik dan globalisasi. Yang keempat yaitu manajemen masa depan akan menghadapi masalah yang akan datang dari sektor industri dengan jasa. Dan untuk itu, perlu informasi yang dicari dengan sistem informasi manajemen yang baik.